ketika Abu Amr bin Hafs mentalak Fatimah binti Qais dengan talak bain, talak 3. Sebelum selesai masa iddahnya, sudah ada 2 orang yang melamar. Ada Abu Jaham dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, sahabat Roja dimanapun saat ini Anda berada, kita memuji seraya bersyukur pada Allah atas segala nikmat serta karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga Allah masih berikan keluangan waktu untuk kita bisa mengambil pelajaran, duduk bersama, menuntut ilmu di kesempatan pagi hari ini untuk mengikuti program Fiqhul Usra bersama Ustaz Khalid Samudi LC dari Pondok Pesantren Ibnu Abbas pada kesempatan ini di Sragen. Dan salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Menurut informasi yang telah kami dapatkan di kesempatan pagi hari ini, insya Allah Ustadz akan menyampaikan pembahasan mencegah konflik rumah tangga dengan rasa syukur. Bagaimana ini kita harus mengerjakannya dan seperti apa caranya? Kita akan simak kurang lebih 1,5 jam ke depan. Dan kami ingatkan untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan, silakan di 021 823 6543. Anda bisa menghubungi kami via telepon maupun pesan singkat WhatsApp. Baik, kita simak bersama bimbingan dan pelajaran bersama beliau. Kepada Ustadz mempersilahkan. Falyatafadhal mashkuran ya Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi yang berbahagia ini bisa berjumpa kembali untuk bicara sedikit tentang rumah tangga kita dan bagaimana kita berupaya untuk mencegah timbulnya konflik rumah tangga dengan rasa syukur. Kita tidak pungkiri bahwasanya rumah tangga itu tanpa konflik tentunya bagaikan sayuran tanpa garam. Namun konflik ini jangan berkepanjangan, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif yang nanti bila tidak manage dengan benar akan menimbulkan efek negatif yang juga luar biasa. Islam dengan ajaran yang sangat lengkap kita semua untuk senantiasa berpikir mencegah lebih baik daripada mengobati. Inilah prinsip yang kita harus kedepankan dalam hidup kita sehari-hari. Berusaha untuk mencegah sebelum terjadi lebih baik daripada kita itu mengobati setelah terjadi. Lebih efektif, lebih efisien, dan juga lebih mudah ketimbang pengobatan yang membutuhkan banyak energi dan juga membutuhkan banyak sekali waktu untuk bisa menyelesaikannya. Nah, untuk mencegah konflik rumah tangga, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada pasangan kita. Ya. Karena syukur ini sebagai janji Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri,
Yang sudah ada, Allah akan menambah yang belum ada. Artinya akan menambah nikmat lainnya. Ketika pasangan suami istri menikah, tentunya itu menganggap sebagai sebuah nikmat. Sebuah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapat pasangan yang diinginkan, yang sudah ia pilih dalam proses ta'aruf sampai lamaran. Tentunya seorang mukmin ketika dalam keadaan bahagia, dalam keadaan mengerti itu nikmat yang Allah anugerahkan kepada dia, maka ia bersyukur. Kayak bersyukur, mensyukurinya. Yang ini tentunya berhubungan dengan sikap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang memberi kita kemudahan mendapatkannya, dan juga kepada sikap kita kepada nikmat tersebut. Maka terus akan muncul dalam diri kita cinta kepada yang memberi dan pengagungan kepada yang memberi. Kemudian juga muncul sebuah keyakinan bahwa jodoh yang ada ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya, yang harus saya jaga, yang saya harus kelola dengan baik agar mendapatkan pahala lebih. Karena telah mengambil separuh agama dan tinggal menyempurnakan separuh yang lainnya. Dengan syukur kita akan mampu untuk mengolah hal tersebut. Nah, di antara bentuk syukur kita setelah menikah adalah fokus pada kelebihan pasangan kita. Jangan melihat kekurangan. Alihkan pandangan kita dari hal-hal yang kurang itu kepada hal-hal yang positif yang mereka miliki. Karena tidak mungkin seorang suami melihat istrinya setiap hari itu membahagiakan terus. Kadang-kadang ada akhlaknya yang tidak baik, yang membuat hati kita membencinya ataupun tidak menyukainya. Nabi menyampaikan dalam sebuah nasihatnya, la yafruqu mu'minun mu'minatan idza sakhita an khuluqin radiya anil akhar. Dan janganlah mukmin itu membenci mukminah, yaitu istrinya. Bila ia murka atau marah atau nggak suka dengan satu akhlak, maka akan ada di sana akhlak lainnya yang ia ridhai. Sebagai syarat yang cukup jelas Nabi kita Muhammad SAW, bahwa mukmin itu berusaha untuk melihat hal-hal yang positif pada pasangannya dan tidak melihat kekurangan sebagai sebuah fokus yang telah diingat olehnya. Sehingga kita harus fokuslah pada kelebihan pasangan yang kita miliki. Demikian juga kita harus mampu juga menghargai pasangan kita. Menghargai pasangan kita. Ungkapkanlah penghargaan pada pasangan kita. Ucapkan terima kasih atas upaya yang telah ia lakukan dalam hal-hal yang baik. Meskipun tidak sempurna. Menghargai ini tentunya memiliki pengaruh yang sangat besar pada pasangan yang kita miliki. Sang suami menghargai masakan istrinya, walaupun mungkin rasanya di bawah, rasanya masakan di luar. Tampakkan bahwa ia senang untuk makan makanan yang dimasak oleh pasangannya tersebut. Ucapkan dengan bahasa verbal, ucapkan terima kasih, ya, doa barakallahu fiki, ya, atau juga yang lainnya seperti ahsanallahu ilaiki, ya, mudah-mudahan jadi penduduk surga dan lain sebagainya. Artinya mengungkapkan bagaimana sang suami merasakan bahwa apa yang dikatakan suaminya adalah sesuatu yang ia sukai dan dia hargai. Demikian juga sang istri ketika melihat sang suaminya membawa mungkin memberikan hadiah, memberikan uang jajan, uang belanja rumah, ya, dan mengatakan inilah harta yang Allah berikan kepada saya pada hari ini. Maka sang istri demikian juga menampakkan kepada sang suami ucapan terima kasih dan penghargaan. Karena telah berupaya untuk memberikan yang baik kepada pasangan tersebut. Maka akan muncul di sini saling syukur antar pasangan yang akan membuat rumah tangga lebih baik dan lebih bisa saling mengerti dan saling menghargai. Sehingga
ia bisa menerima kelebihan dan kekurangan yang ada. Dengan demikian, ketika pasangan suami sudah merasa atau sudah menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan belajar menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya, bahkan menghargai semua upaya dari pasangannya untuk menunaikan hak dan kewajibannya, maka akan muncul nanti di sana komunikasi yang baik. Akan muncul komunikasi yang efektif dan terbuka dengan pasangan. Ini bisa mencegah banyak kesalahpahaman, bisa mencegah konflik yang berkepanjangan karena adanya komunikasi yang dibangun oleh sebuah rasa syukur, memandang kepada pasangannya dan menampakkan wujud syukurnya dengan saling menghargai, saling menghormati, saling mengerti, ya. Kemudian timbul di sana hubungan yang baik sehingga nanti akan muncul komunikasi yang baik. Sehingga perlu jaga komunikasi yang efektif dan terbuka dengan pasangannya, dibuka mungkin dengan tadi memuji pasangannya dengan apa yang dimilikinya, mengucap terima kasih atas pemberian yang mereka berikan. Yang ini semua akan memberikan kepada kedua pasangan ini, kedua orang ini akan memberikan sebuah kehangatan, ya, dan juga kedekatan, ya, sehingga akan memudahkannya untuk saling berkomunikasi dengan baik. Tentunya untuk kasus ini juga dibutuhkan adanya seorang mukmin itu merendahkan hatinya. Artinya turunkan ego kita dan selalu ambil inisiatif dalam kebaikan. Misalnya dalam percakapan, ya, kadang istri harus memulai untuk ngomong sama suami. Terus sebaliknya, melihat kondisi yang ada. Sehingga semuanya jangan memasang egonya. Kata perempuan, saya nggak mau ngomong dulu. Karena saya orangnya pasif. Yang suami juga demikian juga. Ya, ketika dia mau aktif, jangan-jangan sang suami, sang istri tidak siap menerima omongannya. Sehingga dengan adanya asumsi yang tidak ini, asumsi yang demikian, maka akan muncul komunikasi yang tidak lancar. Maka harus punya sikap rendah hati. Artinya menurunkan ego masing-masing untuk menciptakan suasana lebih baik di dalam rumah tersebut. Maka kalau sudah egonya bisa diturunkan, akan ada usaha penciptaan atau menciptakan lingkungan rumah tangga yang penuh ketegangan dan kehangatan. Kenapa demikian? Ya. Karena otomatis, ya, dengan adanya komunikasi yang baik tersebut, muncullah di sana, ya, komunikasi yang baik, ya, kemudian datang ke sana juga ada perasaan yang baik, siap menerima pasangannya, siap menghormati pasangannya, akan muncul di sana kemudahan untuk memecahkan permasalahan. Bahkan mungkin, ya, yang harusnya ada konflik bisa tercegah dengan adanya saling memahami dan saling berusaha untuk memahami, ya, pasangannya dan meminta kejelasan bila ada yang tidak jelas di sana. Kita lihat hubungan para ummahatul mukminin dengan Nabi kita Muhammad SAW ada cermin yang cukup indah dalam masalah ini. Mereka tidak segan untuk tanya pada suaminya hal-hal yang menimpa dia, hal-hal tidak mengerti dari ucapan suaminya. Demikian juga sang suami pun demikian juga sangat menghargai para istrinya. Bayangkan suatu hari Nabi itu lapar dan tanya kepada pasangannya, kepada suami, pada istrinya, adakah makanan di rumah ini untuk dimakan? Sang istri hanya menjawab ada, hanya cuka. Apa kata Nabi? Ni'mal adim khal. Sebaiknya kuah adalah cuka. Menunjukkan bagaimana Nabi menghibur para istrinya, menampakkan bahwa ia menghargai betul dengan apa yang ada di rumah tersebut yang diupayakan oleh sang istri, ya. Tapi gak marah ketika ada makanan yang hanya itu adanya dan tidak yang lainnya, ya, tapi menghargainya. Demikianlah contoh yang sangat hebat dari
Nabi kita Muhammad SAW yang mensyukuri nikmat adanya keluarga bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara wujud syukur juga adalah tidak membanding-bandingkan pasangan kita dengan orang lain. Ya. Yang mengatakan itu si fulan tuh baik, ya, uangnya banyak, kendaraannya banyak, ya, orangnya dermawan sama istrinya kemana-mana dibiayai. Ya. Sedangkan kamu, ini nggak baik. Jadi kita tidak boleh membanding-bandingkan pasangan kita dengan orang lain. Baik dalam kecantikan, baik dalam kedermawanan, ataupun juga sikap suami yang kadang-kadang ya itu memicu konflik yang banyak dalam sebuah rumah tangga. Syukuri sang suami, syukuri sang istri. Allah berikan itu kepada kita, itu yang terbaik. Ya, itu yang terbaik. Dengan demikian akan muncul di sana banyak sekali pencegahan terhadap konflik rumah tangga hanya karena rasa syukur yang terus dipupuk oleh suami istri di dalam hati mereka. Ikhwati fillah, sahabat roja yang berada, syukur penting sekali. Ya. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang yang bersyukur. Bahkan mengatakan lain syak wa qalilun min ibadiy syak. Hanya sedikit orang-orang yang bisa bersyukur. Inna fi dzalika ayat likulli sabarin syakur. Bahkan Allah jadikan nama syakur sebagai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga pentingnya syukur dalam hal ini. Bahkan iblis berusaha untuk menggoda manusia agar menjadi hamba-hamba yang tidak bersyukur. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, kamu akan dapatkan sedikit mereka yang bersyukur. Dapatkan bahwasanya kebanyakan mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah janji dan ikrarnya syaitan iblis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum turun ke dunia ini. Sehingga tentunya target mereka adalah untuk membuat manusia ini tidak mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah gambarkan kebenaran ini dengan mengatakan qalilun min ibadiy syakur. Maka pupuklah sifat syukur ini, sikap bersyukur ini dalam segala hal, sehingga kita bisa menerima keadaan yang ada dan siap untuk berjuang meraih pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nasihat saya kepada kaum muslimin, binalah keluarga Anda dengan asas syukur ini. Syukuri yang ada. Karena itulah nikmat yang Allah berikan yang harus dijaga oleh kita semua. Maka ajaklah keluarga untuk taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bentuk kesempurnaan syukur adalah mengelola niat tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustadz untuk kembali menyampaikan pelajaran yang bermanfaat dan bimbingan kepada kami, sehingga semoga dapat menghadirkan tambahan ilmu dan kebermanfaatan, khususnya dalam rangka kita membina rumah tangga agar tercipta kebaikan, keharmonisan, dan kebahagiaan. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya, baik itu secara langsung via telepon maupun pesan singkat WhatsApp. Kami awali dengan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, sering sekali kita rasakan, kita lihat di sebuah hubungan rumah tangga terjadi ketidakharmonisan, salah paham, cekcok antara suami istri, antara orang tua dan anak, bermula dari masalah keuangan atau ekonomi atau kekurangan.
di mana hal itu menimbulkan ketidaksukaan antara satu yang lainnya. Bagaimana kita menjelaskan kepada istri kita, kepada anak kita bahwasanya kita sudah berusaha, kita sudah bekerja, namun kebutuhan memang adanya seperti itu, banyak kebutuhan yang belum terpenuhi. Mohon penjelasannya Ustaz, silakan. Makasih. Alhamdulillah. Kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, semua sudah sepakat bahwasanya rezeki itu sudah ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki itu tidak akan mungkin salah alamat, dan juga tidak akan terlambat, dan tidak akan lebih cepat. Rezeki sama kayak ajal, ada ketetapannya. Bahkan Nabi kita menyampaikan dalam hadis Mas'ud, Shadiqul Masduq, dikatakan bahwa pada usia di atas 120 hari, jani itu Allah mengutus malaikat untuk menyepruh padanya dan menulis rezekinya, menulis ajalnya, menulis amalannya, dan menulis keadaannya, apakah akan bahagia atau akan sengsara. Menunjukkan bahwa seorang muslim harusnya mampu mensyukuri nikmat yang ada. Maka dari itu, sampaikan pentingnya kita membina rumah tangga dengan rasa syukur akan muncul di sini. Bahwasanya kita mau marah-marah, kita mau membenci, kita akan nggak terima pun kalau belum rezekinya yang nggak akan mungkin dapatkan. Yang salah adalah ketika kita malas untuk mencarinya. Maka bila kita kemudian berusaha maksimal untuk bekerja, kemudian Allah berikan rezeki tidak mencukupi kebutuhan kita, maka kita ajak keluarga untuk dua perkara. Yang pertama, menyesuaikan pengeluaran dengan pendapatan. Ini mungkin saja. Tergantung kepada kita melihatnya. Kalau kita melihat kepada atas, orang kaya, orang yang Allah luangkan rezekinya, punya kendaraan, punya rumah, makan tinggal makan, cukup semuanya, bahkan ada pembantu yang mengurus semuanya, maka susah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak mungkin bisa menyesuaikan penghasilan dengan pengeluarannya. Maka kita mengajak mereka untuk melihat masih banyak orang-orang yang mendapatkan kekurangan melebihi kita. Maka saya punya saran kepada saudara untuk menampilkan atau mengemas semua itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ketika datang membawa hasil kerja, sampaikan ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini yang kita harus syukuri. Kalau kita misalnya mendapatkan oleh-oleh dari mana atau dapatkan sesuatu dari mana, sampaikan ini Allah yang memberi. Ketika dapatkan kesusahan, Allah menguji kita. Sehingga upayakan dalam rumah tangga itu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi susah, sampaikan. Ini ujian Allah Subhanahu wa ta'ala, menguji kita. Sabar gak kita? Kalau sabar, akan Allah berikan pahala, akan buka nantinya kebaikan untuk bersama. Ketika Allah berikan rezeki yang banyak hari itu, sampaikan Allah yang beri kepada kita semua. Yang kita harus syukuri, gunakan sebaik mungkin. Gunakan pada hal yang bermanfaat. Semoga dengan ini semua akan muncul di sana kepemahaman dari keluarga untuk bisa itu. Ini bila tentunya anggota keluarga adalah yang mengerti agama. Artian memahami bahwasanya ada Allah yang mengatur semua kehidupan umat manusia.
Sehingga dengan cara kita berusaha untuk mengaitkan itu semua kepada Allah, mudah-mudahan akan muncul di sana sebuah perasaan, ya, qanaah ataupun menerima yang Allah berikan. Dan semua yang Allah berikan yang terbaik bagi dia. Sampai akan berapa banyak orang yang dikasih Allah rezeki banyak, kemudian Allah hancurkan rezekinya tanpa ia ketahui. Misalnya uangnya habis oleh anaknya yang judul. Dan banyak kejadian. Ya. Orang mampu punya kendaraan, punya rumah. Ya. Allah uji dengan anak yang seperti sehingga apa? Hingga akhirnya mereka kekurangan. Rumah mau dijual, mobil udah habis, mau udah habis. Sampaikan bahwa Allah memberi kepada kita yang terbaik ini. Ya. Maka pentingnya kita menanamkan pengetahuan tentang Allah pada hati kita, hati keluarga kita, adalah ini. Ya. Atau yang kedua, ya, bila nggak memungkinkan untuk menyesuaikan antara penghasilan dengan pendapatan, ya, dengan pengeluaran, maka harus ada skema untuk bareng-bareng, ya, merembuk bagaimana caranya agar bisa menaikkan penghasilan. Dan subhanallah, Allah bukakan cara mencari rezeki dari mana-mana. Dan mudah sebetulnya. Banyak orang di rumah bisa masak. Ya, ada yang jual nasi cokot, hanya nasi dikasih mungkin suir-suir ayam dikit punya di kepal. Jadi nasi cokot misal jual, ajak semua kakak untuk berpikir ke sana. Anak-anak jadi wirausaha, bareng-bareng berusaha. Ya. Dengan kadar tentunya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sehingga ia merasakan bahwa yang namanya mencari rezeki tidak semudah membalikkan telapak tangan. Nah, agar kemudian muncul dalam diri dia perasaan menghargai orang tua yang sudah berupaya untuk mengerahkan kemampuan dalam bekerja. Permasalahannya adalah banyak orang tua yang sejak kecil memanjakan anaknya. Bahkan melindungi mereka kayak melindungi gelas, ya, kaca. Tidak boleh kesentuh oleh apapun juga. Sehingga ketika ada permasalahan, itu cengeng, tidak mampu menerima hal tersebut. Ini kurang baik. Maka kalau kita ingin bahagia, ya, maka mulailah sejak kecil anak dibina untuk patuh aturan, dibina untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan dibina untuk punya kemauan keras, ya, berusaha menggapai yang terbaik untuknya. Sehingga ketika sudah dewasa, sudah agak besar, dia memahami bahwasanya orang tuanya sudah berjasa besar dan dia siap untuk menerima keadaan yang ada dan membantu keluarga untuk itu. Ini digunakan di masyarakat. Banyak masyarakat yang sudah yang miskin-miskin itu punya anak yang banyak, kakaknya membiayai adiknya, adiknya membiayai adiknya lagi, dan seterusnya. Sehingga akhirnya dengan izin Allah mereka pun tetap hidup layak sebagaimana yang lainnya dalam kehidupan di dunia ini. Yakinkan bahwa rezeki itu sudah ada masing-masing, tinggal mana yang banyak, mana yang dikit. Yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang melapangkan rezeki pada hambanya dan yang menyempitkannya, sehingga kita harus mampu untuk memahami mereka dengan sisi agama, karena itu yang paling efektif untuk memahamkan mereka. Sampai mereka bisa menghargai jerih payah yang ada, proses yang ada, ya, dan tidak hanya melihat hasil daripada proses bekerjanya tersebut. Sebab kalau tidak nanti bahaya. Ya, kalau ia hanya tahu hasil saja, dia nggak paham hasilnya halal atau haram. Maka pada apa? Pahamkan pada anak-anak bagaimana, ya, ini bisa terpahami sesuai kemampuan akal dari anggota keluarga yang ada. Wabillahi taufik.
Nah, Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Berikut kami bacakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari hamba Allah. Bagaimana Ustaz untuk menimbulkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kejadian yang ada di dalam rumah tangga, anak terjerumus dalam pergaulan yang salah sehingga hidupnya kacau, dia merongrong kepada orang tua, kemudian membuat gaduh, padahal kita sudah berusaha sebaik mungkin, setiap hari kita kasih uang untuk jajan dan lain sebagainya. Bahkan kita carikan kerja, pada akhirnya keluar, terjerumus lagi ke dalam dunia gelap lagi, dan menggunakan zat-zat adiktif sehingga merusak dalam rumah tangga. Yang ada dalam hati adalah pertama kesedihan, rasa gagal, keluh kesah, dan memohon kepada Allah untuk segera dimudahkan, diangkat permasalahan ini. Bagaimana menimbulkan rasa syukur di permasalahan rumah tangga seperti ini? Silakan Ustaz. Ya. Ini masuk dalam bahasa para fuqaha, para ulama adalah mensyukuri musibah. Ya. Bagaimana kita mewujudkan syukur ya, dari musibah yang ada? Masalah yang nakal seperti ini, ya, itu adalah sebuah kesusahan, sebuah musibah pada orang tua. Ya, dan tentunya harus dipahami sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang anak itu adalah amanah, juga ujian bagi orang tuanya. Ya. Maka kita akan mampu mewujudkan rasa syukur dalam diri kita bila kita menghadapi musibah anak yang bermasalah ini ya, dengan keyakinan. Yang pertama, bahwa akan ada penghapusan dosa ya, dan ditinggikan derajat kita karena musibah ujian tersebut, selama dihadapi dengan rasa sabar dan keridhaan dari kita semua. Jadi ingat ini semua awal, ya, bahwasanya ketika kita dapat anak kita, la qadarullah, ya, itu bermasalah, bahkan kayak Bapak tadi sampai masalahnya cukup besar, ya, sampai menggerus harta, ya, karena kenakalan yang dimilikinya, maka langkah pertama, jangan sedih. Tapi ingat bahwa ini adalah ujian Allah kepada kita untuk kita bersabar dan ridha dengan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan penghapusan dosa. Dan akan ada di sana ditinggikan derajat kita. Ya, sadarilah bahwa kesedihan, ya, kegelisahan, kesusahan yang kita rasakan karena tingkah laku anak tersebut sedang menggugurkan dosa-dosa kita di masa lalu. Maka bersyukurlah. Karena Allah memilih penghapusan dosa itu di dunia, bukan menundanya di akhirat nanti. Kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, musibah yang kita miliki. Kenapa? Karena selalu menghubungkannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta saya, jiwa saya, ya, itu semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegembiraan saya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah mungkin cabut dari kita, ya, untuk memberikan pahala besar bila kita bersabar dan ridho dengan itu semuanya. Yang kedua, bersyukurlah ada kesempatan untuk beramal
Kita diberikan Allah kesempatan untuk beramal soleh dalam ujian ini. Kenapa? Karena kita punya amal soleh mendakwahkan anak kita, mendidik anak kita, ya, untuk berubah dari sikap nakalnya jadi baik. Sehingga itu adalah upaya kita, bahwa kita diminta Allah untuk beramal soleh dengan mendakwakan anak kita, mendidik anak kita. Maka semua susah payah kita, harta kita yang keluar, air mata yang menetes, hati yang pedih, itu adalah dikorbankan untuk beramal soleh, ya, mendidik anak kita agar jadi anak yang soleh dan solehah. Pahala luar biasa. Pahala luar biasa. Kemudian juga kita wujudkan syukur ini dengan mengalihkan fokus dari masalah pada keberkahan yang masih ada. Alhamdulillah baru anak satu yang masalah. Belum 5, 6, 7, 8. Artinya Allah masih sayang sama kita hanya diuji dengan satu kejadian saja. Satu masalah saja. Satu orang saja. Ya. Belum diuji dengan yang lebih banyak lagi. Lihat orang lain. Ujian lebih besar. Mereka ada yang subhanallah bukan hanya anaknya. Istrinya pun juga luar biasa. Ya. Tidak bisa lihat suaminya gak punya duit. Bahkan kadang-kadang sang suami pun akhirnya berbuat dosa. Berkorupsi. Hanya untuk memenuhi keinginan syahwatnya sang istri dan anak-anaknya. Kita harus bisa melihat ini. Agar kita mampu bersyukur kepada Allah dengan hal yang seperti ini. Dan yang keempat, melihat kembali. Ya, bahwa ternyata nikmat Allah berikan sudah lebih banyak daripada yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian, kita akan mampu bersyukur dengan ini. Dan kita ambil ibrah. Bahwa adanya perubahan dan perbaikan diri disebabkan karena anak nakal. Sebab anak nakal ini tentunya merupakan cerminan atau peringatan bagi orang tua untuk introspeksi diri, bermuhasabah kembali. Jangan-jangan dia adalah bentuk peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita yang lalai selama ini. Sehingga kita perlu untuk mengevaluasi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah baikkah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, mayoritas anak nakal itu disebabkan karena kesalahan orang tua. Orang tua harus terus introspeksi agar mampu menyikakan ibadahnya, membangunkan kembali tauhidnya, memperbaiki lagi hubungannya dengan Allah, dengan keluarga, dengan sang anak, yang mudah-mudahan nanti akan jadi sesuatu yang mudah bagi Bapak untuk bersyukur kepada Allah dengan semua yang ada itu. Alangkah indahnya bila kita mampu mensyukuri semua yang ada. Baik itu yang kita anggap baik ataupun yang kita anggap baik.
Karena dengan itu semuanya kita mampu untuk bertahan dalam keadaan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah anak-anak kalau takdir Allah Subhanahu wa taala yang kita nggak kehendaki. Namun yakinlah di sana ada kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Dan akan kita dapatkan bila kita mampu mengelola dengan baik. Bila kita mampu bersabar, ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan berusaha memperbaikinya sehingga mendapatkan ampunan, mendapatkan pahala besar karena ada upaya untuk mendakwahinya. Ada upaya untuk memperbaikinya, untuk amal soleh. Dan juga ada introspeksi pada diri sendiri. Bahwa banyak pahala, banyak nikmat yang kita berikan, yang kita belum syukuri. Oh, banyak dosa yang belum kita taubati. Oh, di sana banyak juga orang lain yang lebih parah dari kita semuanya. Dan ingatlah bahwa itu semua adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Yang lulus itu yang benar. Ditambah yang terakhir adalah bahwa Anda sedih adalah tabiat manusia. Tidak masalah. Tapi jangan membuat kita putus asa. Tapi justru dengan sedih itu membuat kita lebih dekat dengan yang Maha Kuasa dan berusaha memperbaiki diri sendiri dan juga anak tersebut dengan sekuat tenaga. Oleh karena itu, mari kita semua sikapi dengan positive thinking, dengan pikiran yang positif atas semua kejadian yang ada. Mudah-mudahan Allah akan beri taufik itu semua mampu untuk melalui semuanya dengan lulus predikat kaum Lot di dunia ini sehingga bisa mencapai Jannatu Al-Firdaus yang Allah siapkan kepada kaum mukminin yang nilai ujian dunianya adalah kaum Lot. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Berikut kami bacakan kembali dari saudari kita yang di Balaraja, Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, suami ana belum bisa membaca Al-Quran. Tapi disuruh belajar, ana suruh dia belajar atau mengambil guru, dia diam aja. Nggak bilang nggak mau, juga nggak bilang mau untuk belajar, cuma diam. Saya bingung ini, Ustaz, harus bagaimana lagi supaya dia itu mau tergerak, mau mulai dari sekarang untuk belajar Al-Quran, karena ini adalah perkara yang penting dalam agama ini. Jazakallahu khairan, Ustaz, silakan. Kita nggak pungkiri dari sebuah kepastian bahwasanya bisa membaca Al-Quran minimal Al-Fatihah, Al-Fatihah dengan benar. Itu adalah kewajiban kita semua. Karena tidak mungkin seorang itu tidak bisa baca Al-Quran. Al-Fatihah itu adalah rukun dalam salat yang tidak sah tanpa Al-Fatihah. Maka otomatis itu harus bisa dia baca, walaupun dengan hafalannya. Tapi benar. Target pertama. Yang kedua, lihatlah sang suami, apakah ia itu pada standar minim bisa membaca Fatihah dengan benar dan bisa memiliki hafalan surat untuk bisa dia sholat. Bila ada, maka ajaklah yang lebih baik lagi. Jangan perlahan-lahan. Ya. Dan jangan sampai kita mengguruinya. Karena laki-laki itu umumnya paling gak suka digurui. Jangan aku salah. Ya, tapi kalau digurui, dia akan berusaha terdiam. Ya. Kalau ia kemudian punya kemampuan, dia akan bantah. Kalau dia melihat bahwa maslahatnya adalah tidak melawan, tidak membantah, maka dia akan diam. Ya. Diamnya mungkin diam tidak mau tahu. Ya. Karena bagi dia tahu istrinya akan bingung kalau dia diam. Hanya diam. Ya. Tetapi yang namanya baca Al-Quran itu bukan harus membaca Quran dengan bacaan yang bagus sekali.
yang hurufnya pas banget ya, dengan huruf sifat-sifatnya ya, dan lain sebagainya. Tapi minimal adalah benar dalam makharijnya. Dalam makharijnya benar. Nah, untuk membaca sang suami untuk belajar Al-Quran tentunya agak susah karena dia sudah dewasa, sudah tua dan sudah merasa punya kemampuan, punya harga diri, punya gengsi dan lain sebagainya. Maka ajakannya adalah bagaimana bila sang istri belajar atau minta suami menyimak bacaan suami istrinya. Artinya mencoba bagaimana sang istri mengalah untuk kemudian mengajak suaminya untuk membaca Quran dengan cara istrinya setoran bacaan Quran dengan suami. Ya. Atau mendengarkan sajalah. Ya. Kalau bisa, maka coba dengan tiap hari sang istri ketika ngobrol, mas saya baca ya surat Al-Fatihah, surat ini kepada sang suami. Nah, kalau dia mau, alhamdulillah, lakukan terus. Agar telinganya mendengar bacaan Quran setiap hari dari sang istrinya. Kemudian ucapan terima kasih ketika dia mendengar, ya, tampakkan senangnya sang istri ketika dengarkan bacaan suaminya. Kalau perlu, ya, berikan ya, ungkapan yang baik kepada sang suami yang telah mau mendengarkan bacaan sang istri. Sehingga dia bisa merasakan bagaimana istrinya bahagia ketika mau disimak oleh sang suami tersebut. Walaupun nyimaknya nggak benar, ya, tapi minimal ya, dia merasakan ada hubungan dengan Al-Quran tersebut. Nah, mudah-mudahan dengan adanya itu semua, ia kemudian mau belajar Al-Quran kembali. Juga mau coba di rumah diperdengarkan merotal. Bacaan Al-Quran yang bagus-bagus, yang indah-indah. Nanti suatu ketika sambil asyik, sambil bermain dengan suami, ngomong, indah banget bacaan Qurannya. Sampaikan bahwa saya sangat bahagia bila suami saya mau membaca Quran di depan saya, mendengarkan suara suami dan lain sebagainya. Yang saya kira perempuan lebih paham bagaimana memberikan ungkapan-ungkapan yang indah kepada suami sehingga suami mau kemudian belajar setelah itu. Ingatlah Allah punya cara untuk memberi hidayah kepada sang suami agar mau belajar baca Al-Quran. Tapi yang jelas, ya, ajak ia untuk belajar agama. Hanya dengan akidah yang benar, dengan tauhid, orang akan berubah. Yang tadinya tidak mau belajar Al-Quran, jadi semangat belajar Al-Quran. Ini terbukti banyak. Ya. Bahkan saya punya kawan dulu, ketika sedang kuliah, sampai kuliah dia belum baca Quran sama sekali. Dia aktif belajar agama setiap pekan, setiap hari, ya, sampai akhirnya dia belajar sendiri, ya, mencari orang yang mampu mengajari dia, sampai akhirnya dia bisa baca Al-Quran. Ya, maka sang istri berusaha bagaimana mencari titik, ya, yang bisa membuka hidayah Allah untuk sang suami. Dan banyak cara lainnya, tergantung kepada kemampuan saudari dan juga kondisi sang suami rumah tersebut. Tapi yakinlah, bila sudah dapatkan kunci hidayahnya, maka suami akan berubah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga menjadi kebermanfaatan untuk ibu yang bertanya dan dimudahkan untuk suaminya memulai dari sekarang mendengarkan dan belajar Al-Quran Karim. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan, silakan untuk yang ingin bertanya via telepon. Setelah kami berikan kesempatan pesan singkat, Anda bisa menghubungi nomor kami di 0218236543. Silakan.
Berikut kami akan membacakan kembali pertanyaan dari Abu Yusuf di Bekasi. Assalamualaikum Ustaz. Bertanya izin, dalam satu rumah tangga pernah terjadi talak 2 kali. Kemudian istri mengajukan khulu dan diterima oleh suaminya khulu tersebut. Setelah beberapa waktu pasangan tersebut menikah kembali dengan akad dan mahar yang baru. Pertanyaannya, apakah talak 2 kali sebelumnya masih berlaku atau terhapus dengan adanya akad baru tersebut? Terima kasih Ustaz atas jawabannya, silahkan. Ya. Dalam fikih sampai para ulama rahimahullah ta'ala bahwa talak yang 2 di awal itu berlaku. Tetap berlaku walaupun diselingi oleh khulu. Ya. Tinggal nanti khilafnya pada khulu itu, apakah dia fasakh ataukah dia itu adalah perceraian. Kalau dia perceraian, maka jatuh talak 3. Tapi kalau dihukumi oleh para ulama yang merajihkan adanya fasakh, maka tidak dihitung talak. Sehingga kalau ia menikah kembali, maka ia hanya punya 1 kali talak untuk menggenapkan 3 talaknya tersebut. Maka berhati-hatilah dengan yang ketiga. Ya. Yang setelah apa? Setelah pasca pernikahan baru, setelah khulu yang dilakukan oleh sang ibu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk Abu Yusuf yang bertanya pertanyaan tersebut dan telah dinasihati dan dijawab oleh Ustadz di kesempatan pagi hari ini. Silahkan kembali kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon maaf sebelum dilanjutkan pertanyaan yang diajukan oleh Ibu, dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya Ibu. Iya. Iya. Assalamualaikum. Ini mau tanya. Ya, dengan siapa di mana Ibu, mohon maaf? Dari Jambi. Ya, silahkan pertanyaannya. Ini luar dari tema. Iya, silakan. Boleh? Ini dulu sudah lama, sekitar tahun 93. Apa tuh namanya tuh kan apa, belum mengenal begitu agama gitu kan. Jadi kita beli emas 93 gitu kan, beli emas gitu kan. Cuman itu sudah sama surat-suratnya, sudah dikasih kan. Kita kan pergi gitu kan. Jadi orang yang toko emas tuh kan ndak apa tuh namanya, ndak memanggil kita. Jadi kita lari saja gitu kan. Jadi mungkin waktu itu belum mengenal agama yang ini kan, yang benar gitu. Jadi tapi sekarang gini, bagaimana sebaiknya gitu kan, kalau kita cari-cari orangnya sudah tutup, ndak ada lagi pewarisnya gitu yang jual emas itu. Maksudnya jadi, Ibu ini beli emas sudah bayar atau belum, terus diambil atau gimana Ibu? Iya, ndak apa tuh itu ndak dibayar kan, sama surat-suratnya dibawa gitu kan. Oh, jadi Ibu mengambil emas dan surat-suratnya tapi belum iya, dibayar, sudah sampai pergi. Sudah tuh apa tuh namanya, sekarang ini kan kita mau bayar gitu. Jadi apa tuh orang toko emasnya itu tuh sudah tutup, tidak ada lagi pewarisnya gitu. Ya. Terima kasih Ibu. Ya, jadi solusinya bagaimana Ya, gitu kan? terima kasih Ibu. Ya. Silakan Ustaz, mohon. Ya, solusinya pertama bertobat. Ya. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah perkara yang tidak boleh. Karena mengambil harta orang lain tanpa membayar, namanya itu ya ngambil kan gitu. Itu berdosa. Dan emasnya itu adalah bukan milik ibu, miliknya orang yang menjual tersebut. Karena belum membayar harga barang tersebut. Sehingga ibu minimal punya hutang. Nah, hutang emas itu nggak boleh haram. Jadi batal jual beli emas ya dengan pembayaran yang dilakukan pada
pada tempo yang tidak di majlis akadnya. Sehingga secara umum bahwasanya hukum jual beli ibu emas itu hukumnya batil. Hukumnya batil. Nah, karena ibu nggak tahu, mudah-mudahan Allah berikan ampunan atas ketidaktahuannya, maka sikap ibu yang terbaik adalah ibu mensedekahkan emas tersebut, yang baik nilainya atau emas tersebut kepada fakir miskin atas nama penjual emas tersebut. Nah, itu fatwanya para ulama rahimahullahu taala. Nah, karena apa? Karena juga pernah terjadi para sahabat di mana mereka beli budak, kemudian orang yang jual budak sudah pergi dan nggak ketemu lagi. Maka budak dijual dan uang ini disedekahkan untuk orang yang memiliki budak tersebut. Jadi intinya adalah bahwa ibu sekarang nilai uang itu berapa emas itu, misalnya ada emas 10 gram, berarti 10 kalikan dengan harga sekarang. Nah, uang itu kemudian disedekahkan fisabilillah atas nama penjual emas tersebut. Saya nggak paham nih siapa namanya. Yang penting diniatkan untuk orang yang punya emas tersebut. Walaupun tidak kenal namanya. Nah, wallahu alam bishawab. Nah, Ustaz, terima kasih atas solusi yang telah disampaikan. Semoga menjadi solusi yang bermanfaat untuk ibu yang sedang memiliki permasalahan mengenai hal tersebut. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543. Kami harap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan pembahasan kali ini. Silakan, halo. 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 Ya, dengan siapa di mana, mohon maaf? Ya, saya Ustaz dari Mayoya, Pamekasan. Iya, Bapak Mayoya, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Begini Ustaz, tadi malam saya ada tamu. Calon lisan saya mengatakan bahwa akan mengadakan pernikahan putranya dengan putri saya di bulan bulan Rebe. Pokoknya kurang 3 bulan dari sekarang, bulan 3 bulan gitu. Tapi hanya bulannya yang ditentukan. Lalu tanya, apakah bertepatan dengan pernikahan Bapak dulu apa enggak? Enggak, dengan saya. Ya, kalau pernikahan saya enggak ada juga. Kemudian bilang gitu, saya akan ke sini lagi karena saya akan menanyakan kepada tokoh-tokoh di sana, di sekitar Bisan itu, kapan yang baik, tanggal dan harinya gitu. Jadi saya akan ke sini lagi besok-besok gitu. Bagaimana menurut Ustaz, saya minta penjelasannya gitu. Oh, berkaitan dengan sebuah pernyataan atau keputusan dari calon besan yang ingin menentukan tanggal baiknya pernikahan antara anak laki-lakinya dengan putri Bapak, seperti itu. Bagaimana Bapak menyikapi pernyataan beliau itu? Ya. Ya. Baik, Bapak. Saya bilang gitu. Tapi menurut saya, Pak, hari tanggal itu semuanya baik. Itu saya. Bunda, Pak, saya mau tanya dulu kepada tokoh-tokoh di sana gitu. Iya. Oke. Penjelasannya, Pak Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Barakallah. Silakan Ustaz. Sebetulnya keyakinan yang disampaikan oleh calon besan adalah keliru. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyampaikan adanya hari baik, hari buruk. Ya, ini masuk dari tatayur, ya, yang tidak baik, dan terlarang dalam Islam. Maka jawaban cukup bagus bahwa Bapak mengatakan bahwa semuanya baik. Maka sebagai pihak wanita, mestinya Bapak bisa memutuskan
ya, atau mau menyampaikan bahwa saya punya kesiapan pernikahannya tanggal sekian, mungkin hari Ahad misalnya atau hari yang lainnya, ya, untuk disampaikan kepada besan, ya. Dan tolong dipikirkan kesiapan untuk itu. Artinya Bapak menentukan itu dengan sebuah asumsi persiapannya yang membutuhkan persiapan, pernikahan butuh persiapan, ya, dari mahar, dari juga resepsi atau dari yang lainnya, ya. Maka Bapak boleh menyampaikan pada mereka bahwa saya minta tanggal sekian. Kalau kemudian dia setuju, mungkin ngepasi hari baik yang menyepasi dia ada hari baik, ya silahkan aja, tidak ada masalah. Bapak tidak menentukannya dengan hari baik dan buruk tersebut. Kalau dia tolak, Bapak punya hak. Lanjut boleh, nggak juga apa-apa. Ya. Tapi ingat ya bahwasanya masalahnya bukan hanya harian hari ya, tapi masalah pada kedua belah mempelai tersebut. Ya, maka upayakan bahwa nanti ya kesiapan dari Bapak adalah kesiapan teknis, bukan karena mengatur hari baik hari buruk. Ya. Apa yang menyampaikan kepada mereka apa yang memahami, dan kemudian Bapak sampaikan bahwa Bapak tidak pernah melihat itu sebagai hari baik dan buruk dalam hal ini. Tampilkan bahwa kita Muslim tidak ada pikiran yang seperti itu. Ya. Maka kita berpendapat untuk mengambil kebijakan yang bijak untuk masalah ini. Ya, karena menyangkut pada kebahagiaan kedua mempelai. Saya yakinlah para pengantinnya tidak mikir baik atau buruk harinya. Mereka pengen segera menikah agar halal dan kemudian bisa berhubungan tanpa ada batasan yang melarang mereka. Maka lebih baik cepatnya daripada lambat dalam pernikahan, karena syaitan itu akan terus menggoda hambanya, hamba Allah, ya, dengan godaan-godaan, apalagi ketika akan beramal amalan besar seperti pernikahan ini. Jangan sampai dengan sebab memperlambat pernikahan akan membuat mereka terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan. Maka apa sampai kepada mempelai putra, ya enggak? Kenapa nggak dipercepat saja? Karena khawatir nanti timbul hal-hal yang tidak diinginkan setelah itu. Karena biasanya perempuan dan laki-laki yang sudah lamaran, sudah tentukan hari H, itu lebih bebas dan merasa aman. Ya, sehingga sang putri demikian juga merasa aman bahwa pasti akan menikah dengan laki-laki tersebut. Sehingga kadang tidak menjaga pagar, tidak menjaga etika lagi dalam hubungan dengan calon mempelainya tersebut. Maka nasihat seperti apa? Segerakan saja pernikahannya agar segera terlindungi mereka dari kemaksiatan akibat hubungan yang bebas setelah lamaran tersebut. Umumnya perempuan sudah nyaman karena akan menikah dengan dia, maka dia lebih longgar dalam membatasi diri bergaul dengan sang calon suaminya tersebut. Intinya bahwasanya keyakinan hari baik dan buruk itu tidak dalam Islam. Islam menganggap semua hari sama, semua hari itu nggak ada yang buruk, nggak ada yang baik, sama saja. Nah, bahkan kalau kita bicara pada Islam, maka hanya ada pujian pada hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, ya, sebagai pemimpin hari Jumat. Ya. Dan itu pun tidak menyatakan bahwa itu akan lebih berkah nikah di hari Jumat, kalau hari lain nggak berkah, nggak demikian. Nah, karena itu, ya, kalau saya pada apa, kalau memungkinkan dipercepat itu lebih baik, agar jangan sampai peluang setan untuk menggoda mereka berdua itu terbuka lebar. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Selanjutnya kami akan bacakan pesan yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini permasalahan dalam rumah tangga saya dengan istri, Ustadz. Saya ini sudah berusaha sabar dan mengalah dengan tingkah laku istri yang seringkali melawan, tidak patuh, hampir setiap hari marah-marah baik kepada saya maupun anak-anak. Pertanyaannya, saya pernah mengucapkan, kalau kamu tidak berubah dari kelakuanmu seperti ini, nanti aku ceraikan kamu setelah aku bisa satu saat berpenghasilan dengan cara tidak kerja sama orang lain. Dan dia menjawab, silahkan. Mohon saran atas rencana saya menceraikan istri saya tersebut, saat silahkan. Yang pertama, kalau rencana kan tidak mesti terwujudkan. Nah, yang kedua, tadi ada syarat yang ada. Ya. Yang itu pun saya lihat bukanlah bentuk ungkapan perceraian, tapi kayaknya seperti janji. Ya. Janji kalau saya begini saya akan cerai kamu, nggak apa-apa. Nah, selama tidak berubah sifat-sifatnya. Sehingga ada janji, juga ada ancaman kepada sang istri untuk berubah. Ya, untuk berubah. Jadi ada ancaman, ada syarat kalau nanti saya begini dan begitu, dan kesannya apa? Saya akan berjanji. Sehingga otomatis ini tidak masalah. Ya, tidak ada masalah dan dia bukan ungkapan perceraian, sehingga bukan termasuk hal yang mempengaruhi hubungan pernikahan yang Anda lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Kami akan bacakan pertanyaan dari Ibu Tini yang bertanya, atau Ummu Muhammad. Apakah ada doa atau niat membayar fidyah orang tua yang sakit, Ustaz? Syukron, jazakallahu khairan. Silakan. Niat itu ada di hati. Nah, daripada nawa yanwi artinya qasada, berkehendak. Maka semua orang yang berkehendak dengan kuat, maka dia itu telah berniat. Kalau saya misalnya ingin sedekah untuk orang tua saya sedekah niatnya apa? Untuk orang tua saya, maka nggak butuh ada doa khusus, nggak butuh matnawa itu atau yang lainnya. Kenapa? Karena Allah melihat hati kita. Allah melihat apa? Hati kita, dan paham apa yang ada di hati kita. Kita bertekad untuk memberikan kafarah untuk orang tua kita yang memang ada di sana kafarahnya, maka cukup dengan menyerahkannya dan dalam hati ingin membayar kafarah orang tua saya. Cukup. Artinya ada kehendak untuk berbuat demikian untuk orang tua kita. Tidak perlu kita doa khusus, ada doanya, enggak. Karena kafarah itu adalah sebuah bentuk kewajiban kita untuk menghapus kesalahan kita. Namanya kafarat. Ya. Maka tentunya itu tidak butuhkan adanya doa. Nah, cukup dibayarkan agar terhapus semua kewajiban-kewajiban yang ada pada orang tua kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, bagaimana mengkompromikan karena sudah lamanya menikah tapi tidak ada perubahan? Kita saling tidak suka satu sama lain, kebiasaan buruk yang dikerjakan antara pasangan, sehingga ketika dikomunikasikan ini sudah jadi kebiasaan saya dan ini adalah perkara yang saya sukai. Nah, bagaimana mengkomunikasikan hal tersebut, atau kita bersabar dengan ketidaknyamanan kebiasaan lawan atau pasangan kita? Silakan, Ustaz. Ini tergantung kepada kondisi yang ada ya. Kalau kita melihat misalnya pergaulan yang tidak baik itu kadang berasal daripada ada kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut.
Ya. Maka selama tidak melanggar syariat, kita bersabar. Yang kedua, dari sikap orang tersebut, sikap suami atau istri, ya, yang itu tentunya membuat nyaman pada hubungan di rumah, maka boleh untuk menyampaikan kepada dia bahwa saya nggak nyaman dalam hal ini, ya, saya ingin seperti ini, ya, dan seperti itu. Kenapa demikian? Karena tetap dalam rumah tangga adalah membentuk kenyamanan. Maknanya ketika Allah katakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan taskunu ilaiha. Taskunu ilaiha itu artinya apa? Sakinah. Yaitu ketenangan, stabilitas, ya, kenyamanan dalam sebuah rumah tangga. Kalau sampai ada sikap-sikap pasangan kita yang membuat kita nggak nyaman, berarti bisa mengurangi terwujudnya sakinah ini. Maka kita sebagai seorang mukmin yang diminta untuk membuat keluarga yang sakinah, berusaha untuk merubah yang ada agar bisa sakinah. Dengan dua cara. Pertama, merubah pasangan kita. Atau kita merubah diri kita sendiri, mengikuti pasangannya kita yang kita miliki tersebut. Karena kesesuaian antara pasangan suami istri mempengaruhi adanya sakinah. Contohnya misalnya, ya, sang istri mungkin lebih senang kalau gaulnya dengan bahasa Jawa misalnya. Sang suami gak nyaman. Kalau Jawa saya gak nyaman. Ya, maka dua kemungkinan, istrinya berubah, tidak pakai bahasa Jawa supaya nyaman, atau suaminya belajar bahasa Jawa biar nyaman. Ya, karena kesesuaiannya akan memberikan pengaruh dalam ketentraman, dalam stabilitas di rumah tangga kita. Maka hal-hal yang baik, ya, kita bicara baik kepada pasangan kita dengan terbuka. Saya itu nggak suka ini, nggak suka ini, nggak suka ini. Ya, agar semua mengerti dan tidak memicu ketidaksukaan tersebut. Maka nasihat yang kita dapatkan dalam buku-buku adab, buku-buku sastranya bangsa Arab banyak menyampaikan tentang nasihat ibu pada anak perempuan yang mau menikah. Kenal suami kamu, lihat yang baik, maka buatlah dia senang dengan baik itu dan hindari yang tidak disukai oleh pasangan kamu. Kenapa? Karena akan timbul kenyamanan. Dari nyamannya muncul ketenangan, akan stabilitas di sana. Maka sebagai seorang mukmin, bagaimana caranya? Ya, membuat nyaman di rumah tersebut. Maka bila ada perbuatan pasangan kita yang nggak nyaman, nggak buat kita nyaman, maka kita harus buat nyaman. Kalau nggak dengan merubah mereka jadi nyaman bagi kita, atau kita yang menyesuaikan dengan apa? Dengan yang ada tersebut agar bisa nyaman. Selama bukan hal-hal yang terlarang dalam Islam. Ya. Selama itu adalah sikap ataupun rasa ataupun juga membuat moodnya kita. Maka ubah. Ya. Contoh nyata bisa gini. Suaminya itu senang makan daging kambing. Istrinya itu subhanallah, ya, nggak suka sama daging kambing. Baru baunya sudah pengen muntah. Maka harus dihilangkan ini semuanya. Jangan sampai suaminya bawa daging kambing ke rumahnya, ya, istrinya malah muntah-muntah, malah lari dari rumah tersebut. Maka upayakan ada yang mengalah. Ya enggak. Kalau enggak saya mengalah, sehingga tidak makan daging kambing di rumahnya, kalau makan di luar sana, ya. Atau sang istri yang mengalah untuk mencicipi daging kambing dan ikut bersama sang kambing. Banyak halnya. Di rumah misalnya durian, yang suaminya senang durian mania, saya istrinya muntah-muntah kalau bau durian. Maka kalau dipertahankan suami ego, membawa durian ke rumah belah, makan di depan istrinya muntah-muntah dibiarin, tak boleh juga. Ya. Jadi harus ada namanya menyesuaikan kondisi yang ada. Kalau enggak istrinya kemudian mengalah dengan cara menghilangkan trauma terhadap duriannya itu, atau hidungnya dibuat bagaimana agar mencium
aroma durian itu seperti suaminya mencium aroma durian. Sehingga bisa ada masyaqqah, susah di sana. Ya. Demikian juga ketika sang istri, ya, suami demikian juga bisa menyesuaikan apa dengan kondisi sang istri. Jangan sampai ya, kemudian sang istri merasakan apa kayak nggak nyaman di rumahnya karena sikap suami yang tidak mau tahu dengan pasangannya. Jadi betul-betul ada pengertian dan ada saling memahami di antara mereka, baru akan muncul sakinah di sana. Maka boleh Anda, yang pasangan Anda bila nggak sepakat, nggak setuju misalnya, nyampaikan, dan jangan sampai karena merasa sungkan akhirnya malah tidak timbul kenyamanan tersebut. Wabillahi taufik. Taib Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk menjawab satu demi satu beberapa pertanyaan yang telah masuk, baik itu via pesan singkat WhatsApp maupun via telepon. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ihtitam. Fadhal ya Ustaz. Saya pada mereka yang kena musibah anak-anaknya nakal-nakal untuk ikut teladan Nabi Yakub alaihissalam yang saat menghadapi ujian anak-anaknya, ya, beliau bersabar tanpa keluh kesah yang berlebihan dan tanpa menyingkirkan usaha. Jadi berbanyak doa sebagaimana Nabi Yakub banyak berdoa sampai matanya rusak, ya, rusak, ya. Kemudian fokus pada proses, bukan pada hasil. Ya, kita berusaha untuk memperbaiki itu prosesnya, bukan hasil yang jadi fokusnya. Kenapa? Karena proses ini akan membawa hasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita nasihati, kita bimbing, kita didik, kita dakwahi dan serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah syukur ini sebagai sebuah dasar ataupun tanda di rumah kita. Saya yakin setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua yang ada, akan ada kebahagiaan yang kita raih di sana. Maka cegahlah konflik rumah tangga Anda dengan memperbaiki rasa syukur yang kita miliki. Selamat berjuang, selamat untuk berlatih agar menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Demikian dari saya, mohon maaf sekurang-kurangnya ada, ucapan syukur. Terima kasih kepada teman-teman di Roja TV dan juga teman-teman di studio Ponpes Ibnu Abbas As-Salafi di Sragen atas semua upaya yang telah ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya, dan juga kepada hadirin, pada kaum muslimin, sahabat Roja, semoga kita bisa cepat kembali dan bisa terus belajar dengan baik tuntunan agama ini dan bisa bersama-sama nanti masuk ke surga yang Allah janjikan untuk kaum mukminin. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat berterima kasih kepada Ustadz Khalid Samudi Alsi. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustadz. Di kesempatan pagi hari ini Ustadz berkenan kembali meluangkan waktu untuk menyampaikan pembahasan yang bermanfaat di program Fiqhul Usra ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustadz keluarga, melimpahkan taufik, rahmat, hidayah dan kesehatan. Dan kita juga berharap untuk di kesempatan Sabtu pagi yang akan datang dapat kembali mengambil ilmu dan pelajaran dari Ustadz Khalid Samudi Alsi hafidhallah taala. Terima kasih atas kebersamaan teman semuanya, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Ayat-ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. ذرية